Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas mengenai sisip tanam ya. Dan kalau dipercaya silakan, tidak silakan. Setidaknya saya sudah menunjukkan bukti bahwa memang sisip tanam ini tidak direkomendasikan ya untuk rekan-rekan semua. Jadi bisa dilihat di depan kamera ini sudah ada tanaman sawit dan karet hidup bersebelahan ya. Cuman jika rekan-rekan perhatikan dari pokok sawitnya seperti ini ya, sangat tidak baik sekali pertumbuhannya. Jadi jangan mengejar hal-hal yang tidak patut kita benarkan ya, seperti ini contohnya. Jadi barangkali rekan-rekan ada yang melakukan sisip tanam seperti ini, jadi itu kurang direkomendasikan ya. Karena apa? Nanti keduanya tidak bisa maksimal untuk produksi dari karet maupun sawitnya. Untuk sawitnya pertumbuhannya terganggu. Jadi mana mungkin jika sawit sudah seperti ini, sekalipun nanti karetnya sudah ditumbang atau ditebang, jika pokok sawitnya sudah terlanjur kurus, pokok sawitnya kecil, mana mungkin akan bisa menghasilkan buah lebat ataupun besar ya. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan mengenai sisip tanam ini. Jadi jangan terpikir untuk menghasilkan dari keduanya ya. Jadi kalau semisal karetnya ini masih produksinya masih baik, silakan dipahat dulu. Ada hasilnya silakan dinikmati dulu. Jika ada minat tanam sawit, jadi sawitnya harus bersih ya. Bersih artinya di masa pertumbuhannya tidak boleh ada tanaman lain di perkebunan sawit selain sawit itu sendiri ya. Jadi jika kita sandingkan atau sisipkan seperti ini, tentunya akan berdampak berat bagi sawitnya. Untuk masa pertumbuhannya jelas sangat terganggu ya. Seharusnya sudah baik pertumbuhannya, sudah berbuah lebat, sudah menghasilkan. Jadi jika kita sisip tanamkan seperti ini, akan performanya akan sangat buruk sekali. Jadi untuk buahnya pun bisa dilihat ya rekan-rekan ya, sangat kecil sekali. Ini bayangkan jika ditanamnya di lahan kosong dan khusus untuk sawitnya itu sendiri, pasti akan baik sekali ya, sudah menghasilkan. Jadi berhubung sudah disisipkan seperti ini, jangan mengharapkan hasil dari keduanya ya. Jadi karet pun akan terganggu. Untuk keluar getahnya pasti tidak maksimal seperti biasa ya, karena sudah berbagi makanan dengan sawit ini. Jika kita bicara dengan kasarnya, berbagi makanan dari sawitnya ini. Dan begitu juga sawitnya ini akan merasa berat sekali untuk mencukupi kebutuhan di masa pertumbuhannya untuk pembesar pokoknya. Dan apabila nanti karetnya sudah ditumbang, jangan mengharapkan dari pokok sawit ini bisa besar ya. Karena sudah memang terlanjur dari kecil sudah seperti ini tata tanamnya. Jadi untuk mengembalikan pada pertumbuhan yang baik, pada pertumbuhan sawit yang super, itu sangat berat sekali ya jika sudah kita sisip tanamkan seperti ini. Jadi kalau bisa untuk rekan-rekan semua, jangan sampai ya, jika ada niatan tanam sawit, disisip-sisip tanamkan seperti ini. Kalau bisa netral, kalau dia ada niat tanam sawit, silakan buka lahan baru, kita tanam sawit itu saja, jangan disandingkan dengan tanaman lain, agar pertumbuhannya baik, agar nanti produksinya baik, agar pokok sawitnya besar, agar buahnya lebat dan berbobot ya. Jadi kalau seperti ini, rekan-rekan yang sudah terlanjur tanam, mohon maaf ya apabila perkataan saya ini terlalu menyinggung atau menyindir ya. Tapi ini untuk kebaikan, untuk semua rekan-rekan petani kelapa sawit. Jadi jika ada niatan tanam sawit ini harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai gegabah, terburu-buru, daripada nanti ujung-ujungnya penyesalan yang didapat ya. Karena untuk sawit ini bukan hanya 2-3 tahun ya kita menikmati hasilnya,
tapi untuk 25 tahun ke depan. Jadi ada baiknya untuk memulai tanam sawit ini harus dipikirkan secara matang ya, agar tidak ada rasa penyesalan. Ya, saya sudah kehabisan kata-kata mau menjelaskan bagaimana lagi tentang sisip tanam ini. Yang jelas sangat tidak baik, sangat tidak perlu ditiru. Jangan sampai rekan-rekan melakukan hal seperti ini di perkebunannya ya. Jadi kalau semisal karet ya karet saja, kalau sawit ya sawit-sawit saja. Harap bersabarlah, jangan sampai ingin mendapatkan untung 2 kali lipat, yang ada nanti penyesalan yang didapat ya. Jadi untuk karetnya ini sebenarnya masih ada hasil, masih berproduksi dengan baik. Kalau saja tidak disisipkan tanam dengan sawit ini. Tapi berhubung sudah disisip tanam dengan sawit, saya pikir jelas ya ada pengurangan dari produksi pohon karetnya, yang biasanya getahnya cukup banyak. Dengan adanya sawit ini tentunya akan sangat berkurang ya. Jadi cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Tentunya sisip tanam ini tidak benar, tidak baik, tidak patut ditiru. Jadi jangan sampai dilakukan. Nanti sawitnya terganggu, pertumbuhannya tidak maksimal. Dan perlu digarisbawahi, di masa pertumbuhan ini masa sangat terpenting bagi pokok sawit ya, dimana akan menentukan keberhasilan kita di 25 tahun ke depan. Jadi kalau dari kecil sudah sawitnya kita seperti ini kan, jangan berharap banyak tentang hasil ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan sawit, disitulah sawit akan memperlakukan kita ya. Jadi kalau semisal kita rawat, kita posisikan dengan benar, dengan baik, mudah-mudahan sawit akan berbakti kepada kita, kepada tuannya. Tapi kalau sawitnya seperti ini, saya rasa merasa tersudutkan, merasa tidak diperhatikan dalam pertumbuhannya. Tentunya sangat tidak baik sekali. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf untuk rekan-rekan semua apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang pantas, ada kata-kata yang menyinggung. Saya ucapkan mohon maaf. Niat saya sharing demi kebaikan rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.